Jangan menurut Al-Quran, terlalu berat. Menurut kitabnya Yahudi, Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatannya. Dan akan berbicara melalui mimpinya. Pertanyaan saya, di Kristen yang ajarkan ibadah minggu, menyembah makhluk yang keluar dari kubur, itu nabi siapa namanya? Coba jawab. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus adalah penutup para nabi. Ya, Yesus untuk Bani Israel. Yang saya tanya yang mengajarkan Karistoen. Kenapa? Yesus sendiri yang mengatakan. Saya tidak tanya Yesus. Yesus nabi bagi kaumnya Bani Israel. Saya tanya Karisten. Elohim memakai bangsa Israel sebagai jalan keselamatan. Enggak ada itu. Artinya keselamatan saya itu tidak tanya dinyatakan melalui bangsa Israel. Saya tidak tanya. Nah, kalau sebentar bro. Kalau keselamatan dinyatakan melalui bangsa Israel, nabi yang mengajarkan menyembah kepada Kristus itu nabi mana? Jangan kau menyamakan karena nabimu berluar dari bangsa Arab. Tidak bisa. Kalau menurut orang Israel, tidak ada nabi yang terlahir dari bangsa Arab. Nabi bagi Bani Israel adalah pemimpin mereka dalam beribadah menyembah kepada Tuhan mereka. Camkan itu. Kau katakan tadi Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ya, Pertanyaan saya kepada engkau. Karena sebelum Nabi Muhammad telah datang nabi-nabi kepada bangsa yang lain. Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu bagi kaumnya. Dan bagi seluruh umat manusia terakhir turun Nabi Muhammad. Dan menolaknya silakan. Dengarkan Juma. Saya nabi dan dia dengar. Standing dari saya pernah mendengar. Sebentar, saya pernah mendengar videomu. Nabi mana yang mengajarkan makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah makhluk kuburan? Nabi mana? Jawab. Oke, sebentar. Kamu pernah saya dengar mengeluarkan statement. Sebentar dulu. Jangan sok jagoan kamu sini. Jawab lah. Ini giliran saya bicara. Nabi mana yang mengajarkan? Kamu pernah mengeluarkan statement? Siapa nabinya? Nabi Kristen. Ilyas. Siapa nabinya Karis? Ilyas adalah nabi. Itu pertanyaan saya. Nabi Karis dari Jazirah Arab ada dua nabi. Jazirah Arab ada dua nabi. Kau yang mengatakan? Pertanyaan saya, nabinya Kristen itu sopore. Sebentar. Dari Jazirah Arab ada Gak usah korusin. Nabi kami dari Jazirah. saudara. Saya. Nabi kami ada. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ilyas siapa? Nabi Ilyas siapa? Kami. Sekarang giliran kamu. Nabimu siapa? Nabi yang mengajarkan agama Kristen itu siapa? Tulis saya, Nabi Ilyas siapa? Nabinya Kristen itu siapa? Videonya. Nabinya Kristen siapa nih? Tak kasih bocoran. 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi. Jawab saya. Nabinya Kristen siapa? Oke. Oke, itu orang yang menjalankan fungsi nabi, yaitu pengajar, penegur. Setelah Yohanes tidak ada nabi lagi. Mulai ngaco. Nah, nabi-nabi itu akan semua sebentar. 1 Korintus 12 nomor 28 di dalam Kristen. Dengarkan saya ini pernyataanmu. Pernyataanmu, dengarkan. Baik. Akan mengatakan kepada saya bisa terjaga dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Muthalib. Apa ini? Dia muterin video, malah muterin video dia dulu. Ngaco.
Nabi yang saya tanya, nabi di agama Kristen itu nabi sopo? Di dalam pengakuan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada nabi. Nabi mana yang mengajarkan orang Kristen? Nabi mana yang mengajarkan Anda makan babi cahayu? Nabi mana yang ngajarkan kamu sembahyang minggu cahayu? Nabi mana yang ngajarin kamu berkulub cahayu? Nabi mana yang ngajarin kamu makan babi? Jawab dong. Pertanyaan sederhana untuk menggelitik kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahwa saudara Kristen itu beragama berdasarkan ajaran nabinya. Sekarang siapa nabinya? Islam kan udah aku katakan tadi. Apapun Islam itu, Islam beribadah berdasarkan ajaran nabinya. Siapa nabinya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa kok ganggu-gugat itu. Gak bisa kok ganggu-gugat. Sekarang yang jadi permasalahan di kamu. Mana nabimu yang mengajarkan kemudian agamamu itu? Kita perlu tahu dong. Juma, Nabi siapa? capek mulutmu ngomong aja Juma. Enggak, saya bertanya, saudara. Saya bertanya. Silakan kau jawab. Capek mulutmu ngomong aja terus ngoceh. Namanya diskusi, masa diam-diam, Bang? Ya udahlah, ngoceh aja kau terus ya. Jangan naik sini naik nangis. Ehonya diturunin, kami kasih. Ehonya diturunin. Oke. Nggak enak didengarnya. Ehonya turunin. Gimana? Saya tanya kamu ya. Saya putar tadi pernyataanmu bahwa kamu mengatakan Apa? Nabi Ilyas adalah Nabi. Apa? Kamu mengatakan tadi dari Jazirah Arab itu hanya satu orang Nabi, yaitu Muhammad. Yang saya putarkan tadi itu dari bahwa ada nama Ilyas itu adalah Nabi. Ini Nabi dari mana ini? Apa? Kamu ngomong apa? Loh, ini dengarkan ya, saya putar kembali. Ya kamu, kenapa kamu, apa? Kamu bahas apa? Saya tanya tadi di awal, Nabi dari Jazirah Arab itu berapa orang? Lah kenapa kau hubungkan dengan silsilah Nabi, Tuyul? Loh, berapa orang Nabi dari Jazirah Arab? Kau jawab. Iya, kenapa kamu bertanya dan kau jawab sendiri? Loh, kamu Saya jawab mengatakan berapa orang Nabi dari Nabi Jazirah Arab? kami adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. Ilyas siapa? Nabi Ilyas siapa? Lah kenapa kau tanya kepada saya? Nabi Kau yang mengatakan dia Nabi. Muhammad. Kami Oke, saya putar ya. beriman kepada nabi-nabi. Oke, saya putar. Boleh? Pertanyaan saya apa samamu? Saya putar dulu, kamu jawab dulu. Pertanyaan Ada berapa saya ke kamu pertanyaan itu saya dari apa? awal. Pertanyaan Berapa orang saya Nabi ke dari kamu. Jazirah Arab? Itu harus kau jawab. Pertanyaan saya ke kamu itu apa? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya, tolong. Kamu main mute aja kerjamu. Iya, makanya kau jawab pertanyaan saya dulu. Kapan kau bertanya tentang agamaku? Saya udah jawab tadi. Oke, saya sudah bilang dari awal tadi. Nabinya Ya. umat Islam itu Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Nabinya orang Kristen itu Nabi Iya siapa? betul, Nabi umat Islam itu Muhammad. Nah, sekarang pertanyaan saya apa tuh, Yul? Betul. Pertanyaan saya apa? Oke, Nabi umat Kristen itu yang kau bilang. Ya. Kami mengikuti Yesus, kami tidak punya Nabi. Tanya itu. Kami mengikuti Yesus. Tanya Udah. nabimu. Nabimu. Kenapa kamu tidak punya Nabi? Kamu nggak punya nabi? Kau ke neraka kalau gitu. Ngapain kau di sini kalau kau tidak punya nabi? Ini berbicara mengenai agama. Agama yang berasal dari langit kudu punya nabi. Gak boleh nggak ada nabinya, nggak boleh. Kalau kau tidak punya nabi, lalu kau pakai ajaran apa dalam agamamu?
Teman-teman muslim jangan minta naik dulu ya, soalnya takut nge-lag ininya. Ini kebetulan ada Bang Ronggit, walaupun ngeyel tapi nggak apa-apa, lumayan lah. Ilmunya ada, masih ada Bang Ronggit ya. Ini temanya nih, Tuhan kok jejer 3 Bang Ronggit. Atau mau dirubah siapa Nabi Kristen Gurunda? Ya boleh. Oke. Ini harus materinya memang harus kayak gitu. Kalau jejer 3 ini mereka kebanyakan ini dusta. Sudah jelas 3 dibilang 1. Satu lah, nggak ada orang Kristen percaya 3 Tuhan. Itu manusiawi itu Bang. Mau diganti tema atau gimana? Atau Itu saya bertanya? Itu manusiawi itu Bang, manusiawi karena kita memang pada prinsipnya, fitrahnya kita di alam roh sebelum dicipta kita sudah mengakui Tuhan itu satu. Tapi setelah kita turun ke bumi, kita direcoki oleh doktrin dan dogma. Karena kelemahan-kelemahan kita itu lebih dominan menduduki kepercayaan kita daripada akal. Sehingga apa yang disuapi kita dari lahir, dari kecil, itu kita imani, kita percayai. Memang satu Tuhan itu kodrat manusia. Pada prinsipnya, Tuhan itu satu, betul. Namun ada kemudian di antara kita itu, yang jelas-jelas Tuhannya 3. Tapi sok paten, sok ganteng 1. Begitu saudara. Ya, Bang Ronggit temanya udah diganti ini. Siapa Nabi Kristen, Bang Ronggit? Atau mau tadi Tuhan jejer 3? Boleh on cam, Bang Ronggit? Boleh on cam, silakan. Boleh. Sebenarnya itu juga temanya keliru itu kalau Tuhan jejer 3. Tuhan susun 3 itu yang betul. Kan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, mungkin bersusun. Iya. Kalau berjejer berarti bisa diartikan setara, padahal kan itu enggak. Atau kalau enggak Tuhan 3 paro. Bang Zuma mulai sadar ini. Udah mulai sadar Bang Zuma. Dia tidak setuju. Bang Ronggit open cam. Bang Ronggit open cam. Bang Ya, Zuma tidak ini setuju lah, karena Yesus itu tidak setara dengan Tuhan. Nah, Merpati ini juga tidak setara. artinya Tapi tadi Bang Zuma sudah mulai sadar ini. Tapi Tuhannya Kristen itu bersusun. Kok tadi sudah sadar sekarang berubah lagi? Enggak, saya katakan Tuhannya itu bersusun, bukan berjejer. Oh, Bang. Kalau menambah yang kita Tuhan itu pakai logika lah. Ya, pakai logika lah, silakan. Yang keluar dari rahim Maria itu apa menurut saudara? Tuhan atau ciptaan Tuhan? Maksudnya begini, di mana logikanya ketika seseorang mengaku menerima wahyu, orang Islam langsung imani aja. Di mana logikanya? Jelas, Bung. Jadi sederhananya gini. Ketika ada seorang wanita hamil. Tanpa kita melihat kemudian laki-laki yang menggaulinya, pasti kita akan percaya laki-laki ini habis digauli, betul? Betul nggak? Ini siapa yang diceritakan ini? Ya, saya tanya sama saudara. Ketika Anda melihat seorang wanita bunting perutnya hamil, tanpa Anda melihat kalau wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki, percaya nggak kalau wanita ini habis digauli? Ya percaya. Meskipun Anda nggak melihat laki-lakinya? Kalau yang dimaksud apa namanya Bunda Maria, Bukan Bunda Maria, wanita. siapa? Wanita yang ada di sekeliling Anda, ketika Anda melihat wanita bunting, hamil, percayakah Anda bahwa wanita ini habis digauli seorang laki-laki? Percaya nggak? Iya, betul. Kenapa Anda percaya sementara Anda tidak melihat dia digauli? Karena
Tanda-tanda. Sudah aneh. Karena tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Begitulah kami percaya kepada Nabi Muhammad. Sebab apa yang diwahyukan kepadanya, tanda-tanda kenabiannya jelas hari ini bisa kami buktikan. Contoh. Contoh. Ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwa ada sungai di dasar laut. Al-Furqan 53. Itu benar enggak terjadi? Benar. Jadi saya tidak perlu datang di zaman Nabiku melihat Roh Kudus datang kepadanya memberitakan hal itu. Cukup saya lihat fakta hari ini. Bagaimana dengan kitab saudara? Yang mengatakan bahwa langit bertiang. Ada enggak langit tiangnya? Mana? Jadi yang saya sembah terbukti berkuasa, sementara Ini yang bicara mengenai Nabi kok jadi sembah. yang Bang Zuma sembah tidak ada kuasanya, tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kata siapa? Iya, kenyataannya seperti itu Bang Zuma. Pencipta langit dan bumi dalam kaidah ajaran agama Islam tidak seperti agama paganisme, politeisme, Hellenismesto. Kalau dalam Islam, untuk mengetahui Tuhan itu ada, cukup melihat tanda-tandanya. Kenapa? Karena kita berada pada tataran biologis. Karena kita berada pada tataran ruang dan waktu yang terbatas. Sedangkan pencipta kita tidak terbatas. Kita berada pada tataran Mabel. Ya, tanda-tanda. Bagaimana mungkin Mabel bisa kemudian mengetahui tentang si tukang kayu? Ya, jadi tanda-tanda yang dimaksud dengan Bang Suma merujuk ke Tuhan kami Kristen. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda Tuhan kami ada, betul, melahirkan keadaan di mana seorang wanita perawan melahirkan laki-laki berupa anak, berupa laki-laki tanpa suami. Itu bukti Tuhan kami ada. Jadi kami tidak menuhankan brojolnya seorang bayi tanpa ayah. Tapi kami menuhankan yang mengadakan keadaan tersebut. Itulah Islam. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Apa bukti Tuhan ada? Maria hamil tanpa suami dan melahirkan seorang anak yang sakti mandraguna. Di Tuhan itu ada. Berarti tidak perlu melihat, oh Tuhan mana? Oh itu Tuhan lagi mancing. Mancing ikan bampoleng. Mana ada kayak begitu? Itu paganisme. Itu politeisme yang saya katakan tadi. Yang namanya Tuhan itu cukup memberikan tanda. Hei manusia, kau punya otak kan? Ya. Yang menurunkan hujan siapa? Tuhan. Yang mengatur ritme waktu, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan siapa? Tuhan. Tuhan Yang mengatur siang bergantinya malam, malam ke siang siapa? Tuhan. Yesus. Ya betul. Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus yang mengatur waktu itu? Cuma mulai sadar ini kalau begini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang Yesus yang mengatur waktu? Bang Suma kan tahu bahwa Allah itu turun ke dunia mengambil rupa wujud manusia. Itu pagan, itu paganisme. Makanya Paulus ketika dia ada di Athena, ketika ada dia di Roma, dia dianggap dewa. Yang turun ke bumi menjadi manusia itu dewa. Paulus ketika datang ke Roma, dia dianggap dewa Hermes. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa Tuhan turun ke bumi, itu pagan. Ada orang Yahudi kemudian, wah Tuhan kita lahir. Gak ada. Orang Yahudi ketika melihat Maria hamil, orang Yahudi menganggapnya berzina. Ketika anaknya lahir, dianggapnya anak zina. Kok jadi Tuhan di Kristen? Aneh. Jadi kalau di Islam itu Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia.
2 Samuel Santai aja, 7:22. Bang Suma, santai aja, jangan teriak-teriak lah. Kita Oh, saya bicara nggak biasa teriak. saja. Saya lagi memberikan edukasi kepada anak-anak saya. Anda saya sadarkan tidak mungkin sadar. Kan noten. Maka tujuan saya yang ada di bawah, yang ada di Tapi YouTube. jangan teriak-teriak lah, santai aja. Lah derita lo. Memang saya dari pabriknya begitu. Saya orang Makassar, Bugis Makassar. Suaranya keras, lantang, menyuarakan kebenaran. Bukan kayak kentut. Suaranya bau, suaranya menciut, sudah bau, bohong lagi. Ya, Bohong. usahakanlah Bang Suma mencerminkan Nabi Muhammad, jangan agak kasar lah. Oh, Nabi Muhammad itu tegas. Tegas Nabi Muhammad. kepada orang bahlul, kepada orang tolol, kepada orang dongok yang sombong. Nabiku itu tegas. Tegas Nabiku itu. Muhammad tidak mulutnya harus Enggak usah ngajarin saya, Cak Ayu. Memang suaraku gitu di sini lagi hujan. Rohit kembali ke tema aja. Rohit. Di tempatku hujan, Cak Ayu. Kalau kamu nggak suka, nggak tenang, jantungmu goyah. Saya akui kalau memang di situ hujan, oke lah, saya terima kalau teriak-teriak karena hujan, oke, nggak apa-apa. Lu siapa? Lu siapa? Lu bahas tuh. Ustadmu susun 3 tuh, lu bahas tuh. Enggak, tadi kan kita bahas. Kembali ke tema aja Bang Rohit, jangan merajuk. Kembali ke tema aja diskusi. Oh. Kembali ke tema. Jangan merajuk. Yang santang kalau bicara harusnya satu-satu sih, biar nggak saling menimpa, supaya nggak terkesan. Banyak kali aturannya orang ini. Kau diatur sama Tuhan, kau nggak pernah tunduk kepada Tuhan. Sekarang kamu mengatur di sini. Di sini Ini terkesan diatur Tuhan untuk menyembah kepada pencipta, bukan kepada ciptaan. Oh, iya. Datang sini lu mengatur suara orang kenceng, lu bilang kenceng. Orang bicara lu larang orang bicara. Enggak, saya tetap terima. Bergetar ginjalnya itu. Bang Suma tadi sudah bermohon bahwa di situ hujan, makanya Bang Suma teriak-teriak. Saya terima. Ya sudah, lanjut. Ya lanjut. Tapi tolong jangan saling berebut kalau bicara satu. Kalau lu berilmu sih yang apa-apa, kita diam. Iya. Ya lanjut. Jadi tadi Bang Suma udah akui bahwa umat Islam itu ketika mendengar Muhammad bilang menerima wahyu langsung diimani aja kan? Akui kan tadi? Kita umat Islam itu, saudara, kita umat Islam itu adalah sekelompok manusia yang berakal sehat, yang memiliki kitab suci bernama Quran. Kami tidak mengenal Nabi Muhammad secara fisik. Kami mengenal beliau melalui kitab suci yang menjadi warisan beliau. Aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang berpegang keduanya, maka dia akan selamat. Nah sekarang Bang Suma, masalahnya begini. Al-Quran itu mengutip Alkitab. Al-Quran itu kitab yang datang kemudian menjelaskan sebagian dari kitab-kitab terdahulu. Oh gitu. Makanya Alkitab ya. Aku ambil. Nah inilah Kristen. Jeleknya Kristen itu begitu. Ketika dia menemukan diri mereka merampok kitabnya orang Yahudi berupa terjemah, mereka ingin kita juga melakukan hal yang sama. Memalukan sekali. Saya akui bahwa Bang Suma ini sudah mulai jujur bahwa memang mengambil pola Paulus kau pakai diskusi boleh, tapi orang Islam itu bukan orang bahlul. Bang Suma sudah mengakui bahwa sebagian diambil dari Alkitab. Nah, itu lihat kalau orang pengikut Paulus itu begitu. Saya mengatakan menceritakan tuyul. Menceritakan bukan berarti mengambil. Jadi kalau kau menceritakan tentang Malaysia, berarti kau mengambil Malaysia gitu. Orang Quran cuma menceritakan kitab terdahulu. Bang Suma sudah mengakui bahwa turunkan host. Itu diambil dari kitab orang gila terdahulu. ini, gila. Kita nggak usah diskusi sama orang gila, ngapain? Kamu di gereja, Bang. Kalau kamu mau berbohong dengan polamu di gereja, jangan di sini. Jangan sini. Jangan. Dari tadi, wah Bang Suma sudah mulai waras, Bang Suma sudah mulai sadar. Makanya saya Islam, karena saya sadar.
menceritakan sebagian, kok mengambil sebagian? Itu malasah. Muncul lagi, muncul. Mulai muncul. Cuma gini loh, kalau ada orang Muslim yang terganjal di hatinya sebagai scholar, Abang Juma harus menerangkan lah. Tidak masalah, kasih aja waktu untuk menerangkan sama dia. Kasihan dia. Iya, betul itu, betul. Sebagaimana juga jemaat kalau bertanya pendeta jangan tidak memberi jawaban kan gitu. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Jelas, ya? jelas. Oke, baik. Jadi yang Anda bawa tadi itu cerita dari Siti Aisyah. Beliau Siti Aisyah yang menjelaskan kemudian turunnya wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pernah datang sebelumnya dalam bentuk mimpi ketika waktu beliau tidur. Beliau, kata Siti Aisyah, biasanya mimpi terlihat jelas oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti jelasnya cuaca pagi gitu. Siti Aisyah yang meriwayatkan kemudian yang menyampaikan itu. Lalu kemudian di dalam kehidupan Rasulullah sejak kemudian melihat keadaan yang terjadi di sekelilingnya, beliau selalu bertafakur, bertafanus, menyendiri, berpikir kenapa kemudian keadaan seperti ini terhadap umatku gitu, terhadap bangsa manusia yang ada di sekelilingnya. Akhirnya pada saat itulah datang malaikat Jibril kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi apa yang datang dalam mimpinya itu betul-betul terrealisasi dalam kehidupan nyatanya. Seperti itu, Bung. Jadi yang hadis itu riwayat Siti Aisyah alaihi salam radhiyallahu an. Kemudian hal ini di dalam perbandingan agama Bilangan 12 nomor 6, lalu Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan-penglihatan dan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Adik tadi yang dibawa, kalau berbicara tentang hadis ditanya seperti itu, bukan Rasulullah yang menyatakan, itu adalah ungkapan dari Siti Aisyah. Nabi Muhammad bermimpi dan mimpinya itu menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ tidak ada yang kemudian keliru, tidak ada yang salah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui mimpi, di mana mimpinya itu dalam keadaan cuaca seperti fajar, terang, dan mimpi seperti yang kita alami. Karena memang di dalam kitabnya Yahudi, mereka nabi-nabi ini ketika menerima wahyu, terkadang mereka menerimanya dalam keadaan mimpi. Tuhan datang berbicara kepada ruhnya mereka, halom, dalam keadaan tertidur dan bermimpi. Itu biasanya itu. Pertanyaannya, nabinya Kristen siapa? Cuma gini, janganlah si Santang ini menurunkan. Kalau berarti benar, Nabi Muhammad awal mula menerima wahyu di Gua Hira itu berupa mimpi. Dia bermimpi dapat wahyu, kan begitu. Itu dulu. Wahyu pertama itu diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira. Di mana wahyu pertama ini sudah pernah datang di dalam mimpinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak ada yang kemudian bisa dijadikan orang Kristen di situ sebagai olo-oloan, nggak ada. Jadi adik yang tadi kalau ada yang tanya, sampaikan aja. Di dalam kitabnya Yahudi yang kalian gunakan pun tertulis di Bilangan 12 nomor 6 bahwa seorang nabi ketika ada di tengah-tengah kaumnya, pencipta langit dan bumi datang kepadanya melalui mimpinya. Makanya adik yang tadi,
kalau Anda belum belajar Kristologi, Anda belum tamat belajar Bible, jangan Anda coba-coba berdiskusi dengan orang-orang itu, karena orang itu licik. Jangankan kemudian dalil by dalil, manusia aja bisa kau dilucuti otakmu untuk kau tuhankan, karena oleh mereka. Mereka ahli di dalam ilmu ilusi. Kambing dibilangnya sapi, kodok dibilangnya ayam. Mereka ahli dalam berilusi. Jadi hati-hati kalau Anda tidak menguasai kemudian Bible, jangan coba-coba berdiskusi dengan mereka. Mereka adalah tangan kanan setan. Lanjut. Nggak mestilah harus menguasai Bible baru berdiskusi. Oh, hati-hati. Masalahnya mereka lihai. Yang kita hadapi bukan manusia seutuhnya. Sama seperti sembahannya, 100% manusia, 100% Tuhan. Yang kita hadapi ini 100% manusia dan 100% setan. Itu. Kalau bukan setan, lalu apalagi ngajarkan nyembah kepada sesamanya manusia? Itu hanya setan. Sampai mereka sendiri malu dengan iman mereka. Apa kata mereka? Oh, kami menyembah separuh manusia, yang kami sembah itu juga separuh Tuhan. Nah tuh, coba lihat. Jadi mereka melihat seekor sapi, tapi dia mengatakan, sapi yang kami lihat ini separuh sapi dan separuh kodok. Itulah dia orang gila gitu ya. Melihat kodok dibilang sapi separuh. Melihat ayam, oh ini ayam seutuhnya, sepenuhnya ayam, sepenuhnya kambing. Jadi kita diajak gila gitu. Jadi kalau Anda tidak punya senjata, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Anda dibuat gila juga nanti dibuatnya. Bukan Tuhanmu, Darel, kembali ke tema aja. Siapa Nabi Kristen? Ya, Pandi Sambo, Harom, selamat malam. Silakan. Kalian gantian. Siapa? 3 lawan 1. 3 lawan 1 nih. Aku kasih orang ini aja. Benar. Udah lu jawab aja. Tuhanmu gimana? Gimana? Tunjukkan Tuhanmu. Tunjukkan Tuhan lu. Emang lu bertanya sebagai seorang Kristen, di mana Kristen Tuhan itu bisa ditunjuk mulutnya, bisa diremes bibirnya, bisa dihantam balok kakinya. Tuhanku tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa. Tuhanmu itu tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhanmu itu tidak ada. Oke, saya tanya samamu sekarang. Coba kamu buka kitabmu 1 Timotius 6 nomor 16. Siapa saya nggak beragama kok? Coba aku baca itu. Malu dia ngaku agamanya. Bermalu kenapa? Tuhanmu itu nggak ada. Berarti akalmu juga nggak ada. Berarti kau nggak berakal. Kau nggak berakal. Nggak ada akalmu. Berarti tidak ada akalmu berarti. Ya kamu, Tuhanmu itu tidak ada. Akalmu yang tak ada berarti. Tuhanmu Coba. tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un itu di mana? Sekarang akalmu mana? Di mana? Kau kuyait di otak saya. Mana tunjukkan. Mana. Saya ingin lihat akalmu mana, coba. Mana akalmu? Akalmu mana? Bingung dia cari akalnya. Mana? Di otak saya. Iya, di otak saya. Masalah generasi. Saya tidak mau tahu. Saya mau lihat otakmu mana, akalmu mana. Akal. Akalmu mana, akalmu mana? Mana, tunjukkan akalmu. Tuhanmu mana? Akalmu, Tuhan terlalu berat. Akalmu aja dulu tunjukkan. Yang kecil itu dulu. Yang kecil aja dulu kau tunjukkan kepada saya. Akal, tunjukkan akalmu mana. Mencret sepatu bola. Mana akalmu? Tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan akalmu secara wujud, berarti kau tak berakal. Karena kau tidak bisa menunjukkan. Padahal kau sadar kau itu berakal. Tapi kau tidak bisa tunjukkan. Mana akalmu? Deng goblok. Kau diam dulu kain do deng goblok. Goblok. Kau ini. Kau punya Tuhan. Kok marah-marah bang? Jangan marah dong bang.
Bikin malu. Biar dia bicara. Dia kan Kristen. Ya, jangan dikik teman-teman, jangan dikik, biarin. Kita Ya, silakan Nyong. Mau ngomong apa Nyong? Ya, saudara Ferdi, kau cari otakmu dulu ya. Kalau kau sudah cari ketemu otakmu, baru kau datang lagi. Saya ya. Sudah turunkan itu, turunkan. Biar dia cari otaknya dulu 2000 tahun. Nah, kau ke neraka cari otakmu dulu. Kalau kau sudah tahu otakmu, baru ke sini ya. Simpan di kresek. Nanti aku mau lihat bentuknya apa otakmu. Cuma kau tuh goblok. Orang Makassar bodoh kayak kau tuh. Otak pakai wasit, otak buruk, otak babi kok. Terus? Iya, emang wasit itu bodoh, buta huruf, belaga pintar. Terus? Jelas-jelas kau punya tahap benar. Saya dukung abang tadi, Tuhan kau tidak ada. Tuhan kau baru wujud, bukan manusia, katanya memiliki sifat, tapi kayak tangan kanannya 2. Ya jelas tuh. Itu ada, aku bilang tangannya 2. Berarti ada dia. Iya, kau bilang kau punya Tuhan. Ada atau tidak ada? Wah, lalu aku tanya kau punya Tuhan makhluk, kau berarti kalau begitu. Ada atau ada? Nah, kau punya Tuhan makhluk berarti toh? Ada atau ada? Kau punya Tuhan tidak ada. Oh, tidak ada. Tadi katanya tangannya 2. Iya, kalau tangan 2 itu benar. Sekarang Tuhanmu ada. Terus usah tertawa bikin malu kau buta huruf. Sekarang Tuhanmu ada. Tuhanmu ada. Sekolah tuh buta huruf. Tuhanmu ada. Iya, ada jelas. Mana? Itu. Coba, mana? Tunjukkan. Tuhan saya itu Yesus. Kau tunjukkan. Mana? Saya melihat. Mana? Saya kau bisa lihat. Mana Tuhanmu? Mana? Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Mana? Kau tuh buta huruf. Kau tanya sesuatu yang saya masuk akal. Dia bilang Tuhanmu ada. Mana? Buktikan Yesus ada. Mana? Buta huruf. Laki-laki buta huruf. Beo. Mana Yesus? Saya ingin tahu mana. Mana Yesus? Lalu kau punya aula tuh mana? Aula tuh mana? Yesus yang ku bilang dia kan manusia, mana coba? Pingin tahu. Lalu aku tanya kau punya aula tuh mana? Kau punya di masjid tidak ada aulamu. Yesusmu mana? Umat hafalan. Yesusmu mana? Mana Yesus? Yesusmu mana? Kayak kau. Yesusmu mana? Bung, saya tanya serius loh. Yesusmu mana Yesus? Sampai aku pas mati. Yesusmu mana? Saya serius tanya. Kau jawab dulu. Kau punya aula tuh yang mana? Tuhan saya bukan makhluk, jadi dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tangan kanan 2, berarti tangan itu simbol kekuatan. Jangan kau parlentes yang ada parlente. Namanya dia tidak bukan makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk, sementara yang bisa kita lihat itu makhluk. Kau tipu-tipu orang. Ya, memang begitu keadaannya. Sekarang Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhannya Yesus bentuknya apa? Tuhan yang disembah Yesus yang bernama Bapa itu? Dunia di Israel. Kok Al-Quran masih bahasa Israel ya? Enggak, saya tanya dulu. Tuhan yang Yesus sebut Mekah sana yang kau pergi cium-cium batu. Tuhan yang Yesus sebut Bapa itu bentuknya apa? 3 ayat 10 Bapa di adalah 1. Kau tuh bodoh. Enggak, yang saya tanya Tuhannya Yesus itu. Kau diam dulu. Kau mau parlente. Kau baca dulu Yohanes 3 ayat 10. Yesus Bapa adalah 1. Ya, Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa adalah 1. Yesus dan Bapa. Kalau ada kata penghubung dan itu berarti tanya Yesus adalah 1. Tapi mau tanya apa? Orang bodoh. Yang saya tanya itu wujud, Bang. Tanya siapa? Saya sudah jawab itu. Wujud Tuhanmu yang disebut Yesus dan sebutan Bapa itu wujudnya mana? Manusia, lalu kau punya tangan kanan 2 itu siapa? Hantu kamu. Aku jadi bingung sendiri. Baik. Kau jadinya yang muncul di Makassar sana. Kenapa selalu bawa suku sih? Gak usah bawa suku. Kau buta huruf emang kau Makassar pengen buta huruf tuh kau. Jangan bawa suku. Kita ini dibingkai oleh suku supaya kita bersatu dalam bingkai Nusantara. Orang Makassar buta huruf. Jangan bawa-bawa orang Makassar, Bung. Orang Makassar itu sudah berapa yang jadi orang 01 di Indonesia ini. Jadi 02 di Indonesia ini. Kau bukan kayak begini, kau dapat duit tuh, kau tuh buta huruf makanya kau miskin. Pikir sana. Jangan gitu, Bang. Tidak bagus nyerang pribadi kayak gitu. NKRI kau cari makan nih.
Jangan kayak gitu, nggak bagus. Kenyataan. Kau cari makan di sini. Biar kau dapat duit. Maksudnya apa? Itu Kau bukan dengan modus gerejamu sih. aja bisa ku beli. Itu tadi ibu-ibu itu kenapa cerewet gitu ya? Kurang belanja itu. Oh, kurang belanja, ditinggal sama lakinya. Iya. Ditinggal sama lakinya. Ya, Bang Darel. Silakan Bang Darel. Lanjut diskusi Bang Darel. Halo, Yo. Ini nih. Ini aja temanya ini udah. apa itu? Siapa nabi orang Kristen? Oke, iya itu. Ya, Bang Aron, selamat malam. Silakan Bang Darel. Siapa nabi orang Kristen? Nabi orang Kristen. Ada ku baca di literasi, Paulus pun bisa dianggap nabi. Ada lagi nabi, ada yang tertulis itu kan Paulus, Barnabas itu, ada itu. Berarti nabimu Paulus. Rasul, tapi ya enggak. Ada ku baca narasinya itu. Bingung kan Bang? Anda bingung kan? Paulus rasul sih, secara eksplisit itu rasul, tapi kayaknya ada juga yang pernah aku baca dia nabi. Ya, berarti nabimu Paulus. Andai pun iya, kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa, cuman pengen tahu aja. Jadi kesimpulannya Paulus ini adalah nabi, pembawa agama Kristen adalah Nabi Paulus. Udah selesai. Sekarang gini, andai surat-surat Paulus dibuang, apakah aku tetap percaya Yesus? Percaya juga Yesus. Nanti kan, gini cuma. Siapa yang ngajarin? Gini. Yang ngajarin? Paulus di Roma, sebentar deh ya. Yang ngajarin? Yang ngajarin Anda menjadi Kristen kalau Paulus nggak ada siapa? Petrus, Yakobus, Di mana Petrus mengajarkan Matius. kekristenan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes Di mana Matius mengajarkan kekristenan? yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Seperti ini, apakah Paulus bertentangan dengan Petrus? Kan nggak ada pertentangannya. Bagaimana tidak bertentangan? Oh, tulisan Petrus itu juga bukan tulisan Petrus murid Yesus kok. Semua kau dustakan tulisan itu. Oh. Oke. Bagaimana? Gimana Jadi, ceritanya? sebentar dulu. Tulisan Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus ya. Bukan. Tulisan siapa itu? Kemungkinan itu adalah tulisan. Nah, Ya kan bukan tulisan Petrus. kalau kau mengatakan bukan tulisan Petrus, maka kau harus Yang bisa penting menunjukkan- bukan. Yang penting bukan. Lah lucu orang ini. Enggak Lucu gitu dia. cuma. Kalau kau berani bilang itu bukan tulisan Petrus murid Yesus, maka kau harus buktikan siapa nama penulis itu yang bukan Petrus itu. Coba Anda lihat, Bung. Jangan coba siapa namanya. Kalau tidak, jangan kau maju-maju kali cakap. Sekalian itu udah tanya. Lucu orang ini. Bukan, nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh? Bisa kau bilang yang menulis itu bukan Petrus, lalu ku tanya kalau bukan Petrus siapa? Yang penting bukan Petrus. Ya, Iya. Coba kau kasih saya bukti bahwa buku Petrus itu ditulis oleh Petrus murid Yesus. Kau kasih saya bukti. Lah iya, kau yang menuduh kalau itu tulisan Kau Petrus. yang menuduh, siapa yang menuduh? Aku tidak menuduhmu. Ya kamu yang mengatakan itu tulisan Petrus. Betul. Nah, dari mana kau dapat bukti bahwa itu tulisan Petrus? Itu tertulis tulisan Petrus. Mana ada? Petrus. Mana ada tertulis tulisan Petrus? Di mana kau dapat ilmunya itu? Jadi, namanya Petrus itu. Nama doang. Ya. Jadi kalau di situ ditulis Sekarang namamu, lucu, berarti kau yang penulisnya gitu. Lucu. Gini. Anda yang lucu. Yang saya tanya, Yang di penting mana? bukan tulisan Petrus, nggak boleh. Di mana? Enggak, yang saya Kalau tanya kau samamu, menuduh ini, di mana tertulis bahwa buku Petrus itu adalah tulisan Petrus itu? Di mana?
Kok bodoh kali kok. Udah sekelas Juma kok begitu, kok bertanya di mana tertulis. Ya udah, Petrus. ada jawabannya atau enggak ada jawabannya? Tertulis surat Petrus. Di mana tertulis bahwa Petrus yang menulis? Kau yang menuduh itu bukan tulisan Petrus. Karena tidak ada tulis. Berbeda seperti Lukas. Lukas mengakui dia yang menulis. Petrus di mana mengaku kalau dia yang nulis buku Petrus? Mana? Petrus itu. Ya di mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Kita kawat sebentar ya kawannya. Silakan. Selesai. Sebentar Jongana. Kamu berapa tahun sudah belajar Bibelmu itu? Oke, biar aku buka kamera aku ya Juma ya. Iya, silakan. Oke, nggak masalah. Masa Juma pertanyaan kalian macam pertanyaan kayu-kayu. Iya, aku tanya dulu kau berapa tahun kau belajar Bibelmu itu? Bibel baru apa semalam. Buka kamera aku dulu ya. Nih, langsung bisa nih ya, nih. Mantap loh kawan. Oke, kau lihat dulu ya. Siap, kau lihat kawannya. Buka datanya, Kang. Surat Petrus yang pertama, namanya ini jelas Petrus ya. Petrus, nggak tahu lah kalau kau. Ya, coba. Bentar, sini dulu kau penyesat. Sini dulu kau penyesat. Iya, iya. Siap-siap, Kang. Siap. Dari Petrus. Buka kamera, Kang. Dari Petrus. Bukain Petrus, Kang. Yesus Kristus. Petrus berapa Ya. dulu enggak? Petrus 1 nomor 1. Kepada orang-orang Besarin. datang yang tersebar di Pontus. Rasul Yesus Kristus ini Rasul Yesus Kristus jelas. Udah. Nah, buka, Kang. Ini kutanya samamu berapa tahun sudah kau itu belajar kitabmu? Saya balikin dulu. Belajar kitabmu. Kau buatlah dulu. Kau buktikan tuduhanmu bahwa itu bukan Rasul Petrus. Itu nggak masalah ya. Nih, baca Kang. Ya. Kita lihat dulu si penyesat ini menyesatkan Dan umat Petrus, Rasul Kristus, Alkitab Sabda ini kan? orang-orang sabda ini. Ya. Kepada orang-orang pendatang Oke. yang tersebar di Petrus, Galatia, Kapadokia. Ini baca aja sulit gimana? Kecil, ininya kecil, Hurufnya. kecil. Ya udah turun ke bawah kan angka yang di bawah 4074. Silakan. Yang 4074, oke. Petrus. Yang dari Petrus katanya. Apa artinya di situ? Bubuk kau akan. Apa artinya di situ, Kang? Ini artinya Sama-sama di jaga sini kita lihat dulu seberapa artinya buat kami. Artinya apa, Kang? Petrus. Terus? Yang mana Guru ndak? Ya itu Petrus, terus di sampingnya apa? Kepada Petrus. Terus di tengah-tengah apa? Peter. Kok ada Peter di itu di TB aja berat kok yang kecil-kecil. Ya Allah ya Karim. TB. Petrus, Ya. Petrus 4074. Sudah benar tadi. Kemana? Akang. Siap Guru ndak. Nah, kan dari Petrus itu ada nggak? Udah gugup sih Kak. Ada nggak kata dari di situ, Bang? Ada. Ini yang ini. Rusak juga matanya ini kayaknya. Ada kata dari di situ ada. Ada kata dari. Dari. Ada nggak? Sekongkol juga kayaknya hostnya ini. Pertanyaan saya, ada nggak kata dari Petrus? Ada Guru ndak ada. Mana? Ini Hai Petrus ini adanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yang saya tanya dari Petrus, ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa bilang ada? Ini kok Adanya Hai Petrus. Haris juga ini. Adanya Hai Petrus. Ya iya gitu. Jadi nggak ada dari Petrus, nggak ada. Yang ada Petrus, Hai Petrus kepada Petrus. Tepuk tangan untuk Akang. Sudah berapa tahun saudara belajar Bible?
Coba dulu cuma. Apa? Coba ayo, sini kita kawan sini. Ini coba dulu lihat ini. Tahu ini dulu lihat dulu ini. Apa? Dari Petrus. Iya, saya tahu itu terjemahanmu. Masuk ke original teksnya coba. Terjemahan aku. Masuk ke terjemahan. Dari Petrus. Coba. Kau masuk ke original teksnya coba. Rasul Yesus Kristus. Apa lagi kamu? Ya, kau masuk ke original teksnya. Masuk ke original tadi kata si teksnya. ganteng ada. Lalu setelah ditanya si Juma, Ada. Kau bilang, ada Juma, ada Gurunda. Lalu bodoh kali kau jadi host. Oh iya, Nggak ada, nggak kelihatan kecil hurufnya. Kalau kali kalian jadi apologet, aduh, yang benar-benar aja lah. Apa adanya aja dibaca kitab itu. Apa harus? Masolang generasi. Dalam bahasa Yunani jadi, itu kata dari itu apo. Udah. Sekarang di situ kau dikatakan apopetros, baru dari Petrus. Ini nggak ada, cuma Petrus. Hai Petrus, kepada Petrus. Malu. Mana mungkin Petrus kemudian menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus dinasehati, you tidak boleh ke bangsa lain. Tidak boleh lu ke bangsa lain. Belum lagi ketika dikatakan Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Terus kemudian narasi-narasi yang ada di dalam kitab Petrus itu sama seperti suratnya Paulus, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Mana bisa Petrus menulis kepada non-Yahudi? Alamak. Sebenarnya makanya di surat Bu, itu, saudara, makanya Petrus silakan. di terjemahannya di Indonesia ajanya itu baru dikatakan kitab Petrus. Nah, penamaan Petrus di situ itu orang yang dinobatkan supaya dia juga memiliki kemudian kita, padahal tak ada dari Petrus, tak ada. Itu penambahan terjemah. Jadi kan nanti kan surat Petrus itu. Jadi siapa yang penulis surat Petrus itu? Enggak tahu, sama seperti Ibrani. Siapa penulis Ibrani? Kutanya dulu samamu. Siapa penulis Ibrani? Ayo. Siapa penulis kitab Ibrani? Kau tahu enggak? Penulis kitab Ibrani itu kan apa ya, setahu ya itu Paulus ada di Ibrani. Samanya itu posisinya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Penulis Ibrani itu nggak ada. Nah, apa? Jadi Petrus itu siapa penulisnya? Kalau kau bilang itu bukan Petrus, ya kan nggak ada tertulis. Petrus yang menulis. Dari Petrus langsung. Penambahan, itu penambahan. Jadi kau pelintir ayat orang lain, kitab orang sana. Gimana kau? Inilah yang dikatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kau ingin menipu kami, sebenarnya kau menipu diri kau sendiri. Aku tipu kau cuma. Lah kau tipu aku. Di situ nggak ada kata oten. Nggak ada kata oten. Bicara sama oten. Memang nggak ada oten. Nggak ada kata dari. Nggak ada. Dari. Udah ku kamera kau tadi. Ya, tapi original teksnya nggak ada. Sekarang suratmu itu bahasa Indonesia, aslinya itu bahasa Yunani. Sedangkan yang bahasa Indonesia aja kau tipu, apalagi kau belum original teks. Kan kita masukkan tadi datanya. Akang tadi tunjukkan datanya. Kenapa Anda kemudian tadi dia ada dari kecil tulisannya, namanya juga kecil tulisannya kecil. Hai itu hai. Kena maki-maki sih akan baru. Oh ya enggak ada gerunda kata. Ya hai Petrus itu. Oh ya. Ada aja kau ini. Itu jelas sekali nggak ada kata, yang ada cuma apa tadi Kang? Hai Petrus. Hai Petrus dan kepada Petrus. Masuk lagi botak cila. Mana? Kang Santan, dengar siulan gua Kang Santan. Kecil itu tulisannya kecil. Sudahlah. Jadi saudara,
Yang harusnya Anda bahas itu ketika Anda ditanya, siapa nabinya orang Kristen, kan itu. Nggak masalah siapa nabinya, juru selamatnya yang paling penting. Nggak bisa kayak gitu. Kalau nabinya itu palsu, berarti juru selamatnya palsu. Kau kan kau paksa, andai lah dulu nih, kau bilang kan, Darren, nabimu itu Paulus. Mau kau bisa nggak? Ku buang semua surat Paulus itu ke tong sampah, tetap Yesus sebagai Tuhan. Nggak salah, buang aja semua itu. Ya, terus dari mana kemudian kau bisa membawa Yesus, sedangkan Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Bani Israel? Enggak masalah. Jadi pondasi gereja Katolik itu paus Katolik itu pertama itu kan Petrus. Ya ini lagi-lagi fitnah. Bagaimana mungkin tuyul? Petrus sudah diajarkan oleh gurunya jangan ke bangsa lain. Oh, pandai. Nampaknya gitu mau kayak mana? Pandai kali cuma ya. Memang begitu ceritanya. Menyesatkan terus. Pendiri Katolik Roma itu Paus pertamanya adalah Petrus. Gak mungkin. Jadi makanya dikatakan dia batu penjuru. Dia itu adalah gak mungkin. Petrus di atas dasar ini kudirikan umatku. Jadi gak mungkin. Aku ini pun adalah susunan batu bata Petrusnya aku ini. Aku gak ini susunan bangunan Petrus. Landasan dasarnya itu Petrus adalah bapak-bapak gereja, contohnya itu lupa aku itu ya, si Polikarpus, Sianu, Eusebius, siapalah macam-macam lah. Paus itu kan itu perpanjangan kelanjutan dari Petrusnya itu, Paus itu rasul-rasul. Jadi nggak mesti Paulus lah. Kalau kau bilang Paulus datang pelaku kepatiku siapa? Kalau kau bilang nggak ada, kalau nggak tanpa Paulus ini pun Yesus tetap Tuhan ya. Gimana cerita yang ngajarin Yesus Tuhan? Di dalam kitab Anda yang kitab kanon ini, di mana ada Yesus Tuhan di situ? Di mana ada Yesus? Thomas aja kan dia bilang itu. Thomas di kitab Yohanes ada. Aduh, jadi, parah. Jadi sebegitu rendahnya pengetahuanmu tentang Bibelmu sendiri, ya Allah. Kau paksa orang yang tidak kami imani. Loh. Masalahnya bukan di situ, saudaraku. Masalahnya adalah kamu ngotot terhadap Bibelmu yang bahasa Indonesia. Sedangkan original teks kitabmu itu bukan bahasa Indonesia, kan aneh. Kutanya dulu sama kamu. Yang mana yang lebih benar? Terjemahan atau original teksnya? Kalau aku original teks nggak ngerti aku bahasa Ibrani. Terjemahan ini yang jadi. Udahlah. Jadi kalau terjemahan salah berarti imanmu salah. Kenapa kau bilang terjemahan salah? Itu kan udah disusun oleh Bapak Gereja dan para pastor. Saya ulang lagi. Jadi kalau terjemahanmu salah berarti imanmu salah. Yang salahkan siapa? Yang bilang salah siapa? Ya, jadi yang mana yang betul? Siapa yang menyalahkan atau original teks yang betul? Siapa yang menyalahkan terjemahan itu? Saya ulang samamu. Ketika ada ketidaksinkronan antara terjemahan dan original teks, yang mana yang betul di antara keduanya? Enggak sinkronnya semua itu. Alamak, kalau kita bisa buktikan tidak sinkron? Kau yang menjadikan itu tidak sinkron, kok karang-karang, kok tidak sinkron. Kalau kita temukan original teksnya ternyata tidak sinkron gimana? Sedangkan yang nyatanya Yesus. Sebentar dulu coba. Sedangkan yang nyata Yesus disalib, kau bilang tidak disalib, apalagi original begini. Udah kau. Saya sudah terbiasa dengan kalian. Manusia aja kalian bilang Tuhan. Enggak, yang nyata-nyata tertulis di Alkitab Yesus disalib, tetap juga memang disalib. Yesus disalib di kitabmu tertulis memang. Tertulis memang yang disalib itu namanya Yesus. Tertulis memang. Siapa yang mengatakan tidak tertulis? Cuman masalahnya Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang terkutuk. Sedangkan Yesus anak Maria terkutuk enggak? Aku tanya dulu samamu. Terkutuk enggak? Siapa? Yesus anak Maria? Terkutuk enggak? Ketika dia disalib di kayu salib, dia menjadi kutuk. Kalau kau bilang apakah dia terkutuk, ya memang dia menanggung kutuk itu. Dia jadi terkutuk. Yang harus sama kami. Nah, itu yang harus kamu pelajari baik-baik.
Kalau kau mengatakan bahwa anak Maria itu terkutuk, fitnahan dari mana yang bisa kau bawa ini? Dia menjadi terkutuk karena menanggung kutuk kami. Itu ucapan siapa yang kamu ulang ini? Kok jadi kau yang ngurus apa? Ya, saya kan bertanya. Kamu mendapatkan kalimat seperti ini untuk mengatakan Yesus itu dikutuk, itu kau dapat kalimat dari mana? Dari surat di Alkitab itu. Hey, berat kali kau sebut namanya Nabi Paulus Mubah. Sekarang mari kita bandingkan Paulus dengan Muhammad. Ayo. Masalah generasi. Sekarang Nabi itu Paulus. Saudara, kalau kamu ingin membandingkan antara Paulusmu dengan Nabi Muhammad, kau tunjukkan dulu silsilahnya Paulusmu, baru kau setarakan dengan nabiku. Kau tunjukkan dulu kisah hidupnya, risalah Paulus. Harus ada silsilah Paulus? Nggak perlu. Risalah sejarah hidup Paulus mana? Nggak perlu silsilah Paulus itu untuk Injil. Kalaupun Anda tidak sanggup menunjukkan silsilah, karena memang nggak mungkin. Yang sekarang saya minta sejarah hidup Paulus. Paulus itu manusia kan? Iya. Pernah hidup? Ada sebagian sejarahnya. Sejarah Paulus itu. Pernah hidup? Loh, bodoh kali tuh. Ada, pernah. Nah, tolong tunjukkan sejarah lengkapnya supaya kita bandingkan dengan sejarah nabiku. Apa kau minta sejarah Paulus? Kamu hanya ingin menunjukkan sisi-sisi ketika dia melakukan surat menyurat. Apa? Hidup sehari-harinya ngapain aja? Udah, urgensinya apa? Kamu ingin membandingkan seseorang yang riwayat hidupnya diceritakan lengkap dengan seseorang yang cuma cuap-cuap teh sapi. Gimana orang ini? Karena tapi Nabi sama Nabi. Iya, tapi ajarannya Paulus mana sejarah hidupnya? Ini sejarah hidupnya Paulus mana? Kau pilih. Kita bandingkan Muhammad dengan Yesus atau Muhammad dengan Paulus? Lah, mana ceritanya? Paulus kau bandingkan dengan nabiku. Paulusmu tidak ada sama-sama sejarah Nabi, hidupnya. Apa yang mau dibandingkan di situ? Kita tidak tahu apakah dia pencuri ayam, apakah dia itu suka sesama jenis, apakah dia, kita nggak ngerti. Karena dia mengajarkan bahwa segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan dengan nabiku, sejarah hidup Paulus ini, sini ku baca kitabnya, apa nama kitabnya? Baca. Apa nama kitabnya? Banyak kitabnya itu ada. Surat Paulus ada. Mama yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya apa? Untuk apa penting sejarah? Akan kita ingin membandingkan seorang tokoh dengan tokoh yang lain. Kudu wajib kita tahu siapa dia. Siapa nama bapaknya, ngapain aja dia. Ibunya sopo. Kita harus membandingkan itu semua untuk kita memahami bahwasanya orang ini benar, yang ini nggak benar. Kan gitu. Kalau cuma catatan-catatan, kalau seperti itu adanya, berarti harus dibandingkan, jangan oknumnya, ajarannya yang kita ini. Sekarang, oke, berarti Al-Quran kan? Al-Quran versus 13 kitabmu kan? Baik. Oke. Di dalam Islam, ajaran nabiku Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Menurut Paulus, pencipta langit dan bumi, dewa turun ke bumi dibunuh manusia. Nah, sekarang permasalahannya sebagai hakim, kitabnya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh manusia? Adakah di kitab Yahudi manusia membunuh manusia? Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Tuhan turun ke bumi dibunuh. Ada nggak di kitab Yahudi Tuhan ke bumi dibunuh manusia? Nggak ada itu.
Nggak ada. Berarti Paulus dapat ilmu dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana? Memang itu kebenarannya? Nah, menurut lu apa? Nabi Muhammad Kenapa? mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangankan kemudian mati Tuhan itu, tidur pun tidak. Ajaran Yahudi tentang konsep Tuhan sama seperti ajaran Islam. Paulus sama seperti ajaran Yunani. Oke. Mana? Kira-kira mana ajaran yang benar di sini? Tunggu. Mana ajaran yang benar menurut logika sehatmu? Tuhan turun ke bumi mati dibunuh manusia atau ajaran nabiku? Tuhan tidak bisa mati. Ayo. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, Dibunuh manusia. Mana yang bagus? Mana yang betul? Mana yang bisa dicontoh? Mana yang bisa dipercaya? Yang pertama lah Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia dan dibunuh pun dia ya udah. Berarti menurutmu kamu itu yang benar itu Tuhan mati Kenapa gitu. orang Kristen? Kenapa orang Kristen? Iya, saya tanya samamu. Berarti menurutmu Tuhan itu bisa mati? Bisa. Oh, sudah. Angkat tangan saya kalau saya kayak gitu. Angkat tangan saya, Bang. Saya nggak bisa melawan. Saya tidak bisa menghadapi orang gila berdiskusi. Tuhan bisa mati. Bagi akal. Allahu Akbar. Tuhan bisa mati. Orang gila. Kopi sana cebok, air 1 sendok. Habis itu kau tidur. Tuhan bisa mati. Jadi ajaran Paulus Tuhan bisa mati, ajaran Nabi Muhammad Tuhan tidak mungkin mati. Mana yang bagus? Mana yang bagus? Tuhan tidak mati dan Tuhan mati. Mana yang bagus? Tuhan tidak mati. Ya, Tuhan tidak mati. Memang tongolok. Keturunan popok. Begitu mi kapang. Ya, Neymar. Selamat malam, Neymar. Ya, selamat malam. Dari Kristen, Bang? Ya, saya Kristen. Ya, temanya ini, Bang. Siapa Nabi Kristen? Nabi. Ya. Paulus. Nabi Musa. Banyaklah. Gak usah ke nabinya agama lain, Bang. Kan yang ditanya agama Kristen aja. Jadi nabinya Kristen Paulus. Betul? Yakin Anda, Bang? Nabinya agama siapa kalau? Itu agama Yahudi, Bang. Jangan klaim nabinya orang, gak bagus. Sekarang kau pakai nabimu aja. Nah, jadi nabinya Kristen itu Paulus kan? Ya. Terus Nabi palsu yang datang nyamar seperti serigala, nyamar seperti domba yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Matius 5, Matius 7 nomor 15. Berisik kali, Bang Neymar ini. Waspadalah kepada serigala, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar. Nabi palsu datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Anda mengakui Paulus tadi nabi, serigala buas. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin adalah berlaku seperti serigala. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Mati ya. Terus dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Muridnya memanggil aku Tuhan, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Nabi Paulus punya murid, kelakuannya ada aja.